Fadila besok yang full ya. Ini udah siap. Kami udah siap belum. Baru datang. Kami SMA. Kalau saya terakhir. Oh iya. Kalau sekarang siapa? Iya, mukanya. Kalau sekarang dia lelah. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, anak-anak ustazah semuanya, hari ini kita bertemu di pertemuan pertama pelajaran IPA di minggu pertama di semester 2. Ya kan? Di semester 2. Sehat semua anak-anak ustazah? Alhamdulillah sehat Ustazah. Alhamdulillah. Udah puas liburan ya? Liburan terus ya kan? Udah nggak sabar saja mau masuk sekolah gitu ya? Iya. Udah nggak sabar masuk sekolah atau masih betah dengan daring yang masya Allah ini? Bertah. Masih masih betah ya, masya Allah. Nah, anak kelas 7 itu dua kelas itu sekitar 60 lebih. Ini masih 31 orang. Masih ada yang belum online atau mungkin memang handphonenya ya yang apa namanya? Belum bisa dipakai misalnya ya. Nah, anak-anak ustazah semuanya, kita udah masuk di semester 2. Berarti kalau misalnya apa kita pakai buku baru, buku semester 2. Udah pada download belum bukunya? Ustazah. Belum Ustazah. Belum. Masih banyak yang belum ya. Nah, kalau belum di-download, insya Allah nanti diingatkan Ustazah. Terkadang Ustazah juga lupa. Ada sama Ustazah bukunya. Ustazah akan bagikan di grup kelas kalian melalui wali kelas, insya Allah. Kalau misalnya nanti belum terbagikan, ingatkan Ustazah ya. Ustazah belum dibagikan gitu ya. Nanti Ustazah bagikan buku PDF-nya di grup kelas ya. Dan hari ini juga ada materi yang akan Ustazah berikan dalam bentuk PowerPoint. Nanti juga bisa kalian lihat, insya Allah Ustazah juga bagikan di grup kelas kalian ya. Nah, untuk di semester 2 ini, kalau di semester 1 kita udah belajar tentang fisika dan kimia, ya kan? Fisika dan kimia. Yang fisika kemarin materinya apa aja? Masih ingat? Apa aja? Lupa loh, alah, masya Allah. IPA dan pengamatannya. Benar, lagi? Kalor, betul. Terus yang biologi yang mana? Yang tentang ilmiah hewan klarifikasi makhluk hidup. Iya, klasifikasi makhluk hidup. Terus apa lagi? Udah itu aja. Terus Yang kimia? perubahan akibat suhu. Perubahan akibat suhu itu apa? Fisika, kimia atau biologi? Fisika, iya. Yang kimia yang mana kimia? Klasifikasi materi dan perubahannya, ya kan? Nah, untuk di semester 2 ini kita di bab yang pertama kita masuk pelajaran di biologi. Biologi tentang, tinggal buka aja kan. New share aja. Langsung ke sini. Ini ya. Ini sih. Oke. Kok ke sini kakak begini? Enggak tahu kakak. Nampak, Nak? Nampak Ustazah. Apa tulisannya? Nampak Ustazah. Apa tulisannya? Organisasi kehidupan. Ya. Jadi materi kita hari ini adalah tentang sistem organisasi kehidupan.
Sistem organisasi kehidupan. Nah, yang dinamakan makhluk hidup itu apa aja coba? Apa aja? Manusia. Manusia, hewan, dan tumbuhan. Ya benar sekali, manusia, hewan, dan tumbuhan. Syahla jangan dekat kali mic-nya itu ke mulutnya, anginnya kenceng kali. Ya, jadi yang dinamakan makhluk hidup yaitu manusia, hewan, dan tumbuhan. Nah, jadi kita ini makhluk hidup. Tahu nggak kita itu tersusun dari apa? Sel. Iya, kita tersusun dari sel. Apa itu sel? Unit terkecil dari makhluk hidup. Ya, sel adalah unit terkecil dari makhluk hidup. Ya, jadi yang paling kecil gitu ya kan, itu adalah sel. Kita ini tersusun dari beberapa sel. Ya kan, paling kecil dia, unit terkecil dari makhluk hidup, sel. Nanti setelah sel, ketika beberapa sel berkumpul atau berkumpul menjadi satu ya kan, dengan fungsi dan sifat yang sama, maka akan dia membentuk yang namanya jaringan. Akan membentuk jaringan. Apa tadi jaringan? Jaringan adalah kumpulan dari beberapa sel. Mau ditulis atau tulisnya nanti aja? Sekalian ya. Jaringan adalah kumpulan dari beberapa sel yang mempunyai sifat dan fungsi yang sama. Jaringan adalah kumpulan dari beberapa sel yang memiliki fungsi yang sama. Fungsi yang sama. Tadi apa paling kecil? Sel. Nah, setelah itu sel itu ketika beberapa sel berkumpul menjadi satu dan memiliki fungsi yang sama, maka dia akan terbentuk yang namanya jaringan. Nah, kemudian kumpulan dari beberapa jaringan yang dia memiliki fungsi yang sama akan membentuk yang namanya organ. Organ. Apa tadi organ, Nak? Organ itu kumpulan jaringan. Ya, kumpulan dari jaringan yang memiliki fungsi yang sama, ya, disebut dengan organ. Nah, kemudian organ lagi. Ketika beberapa organ yang dia memiliki fungsi yang sama berkumpul, maka akan terbentuk yang namanya sistem organ. Ya, akan terbentuk yang namanya sistem organ. Setelah itu, beberapa sistem organ, ya kan, yang berkumpul menjadi satu, maka disebut dengan organisme. Disinilah organisme itu manusia, hewan, ataupun tumbuhan. Jadi urutannya kayak gitu ya. Kita urutin ya, sekali lagi ya. Paling kecil apa, Nak? Sel. Setelah itu jaringan. Setelah itu organ. Setelah organ sistem organ. Setelah itu organisme. Masya Allah. Nah, itu dulu yang paling penting. Sekarang Ustazah mau nanya ya. Ustazah tanya ini satu-satu ya. Tengku Akela kelas 7B. Ada? Coba, Nak, coba bersuara dulu. Saya Ustazah gitu. Tengku Akela. Nah, kumpulan dari beberapa organ yang memiliki fungsi yang sama disebut dengan apa? Akela? Akila apa Akela ini bacanya? Gak apa-apa, Nak, jawab aja. Gak salah, gak usah dia marahi kok. Kumpulan dari beberapa organ yang memiliki fungsi yang sama disebut dengan apa, Nak?
Sistem. Sistem organ. Iya, sistem organ ya. Coba lagi si Najla Mutiara. Mana Najla Mutiara? Najla Mutiara, coba Ustazah mau tanya, apa itu jaringan, Nak? Najla Mutiara. Kumpulan sel Ustazah. Kumpulan dari beberapa sel yang Memiliki fungsi yang sama. iya, benar sekali ya. Itu disebut dengan jaringan. Ustazah tanya lagi ya, coba mana ya? Danisha Putri. Ada Danisha Putri? Hidupkan speakernya, Nak. Iya, Masya Allah. Coba Danisha urutkan tingkatan dari organisasi kehidupan. Dari yang paling kecil apa, Nak? Sel. Terus? Jaringan. Terus? Organ. Terus? Sistem organ. Terus? Organisme. Iya. Udah paham semuanya? Nah, jadi Ya Ustazah. yang kita pelajari tadi itu apa namanya? Tingkatan organisasi kehidupan, ya. Yang paling kecil, paling sampai besar udah ada urutannya ya. Nah, kemudian kita lanjut ya. Nah, ini ada gambar dari makhluk hidup. Sini makhluk hidupnya adalah manusia, ya kan? Nah, di sini yang paling kecil itu disebut dengan sel. Kemudian kumpulan dari beberapa sel akan terbentuk menjadi jaringan. Inilah yang disebut jaringan. Nah, dari beberapa jaringan akan terbentuk yang namanya organ. Nah, organ setelah berkumpul dia dengan teman-temannya yang memiliki fungsi yang sama akan terbentuk menjadi sistem organ. Yang selanjutnya nanti sistem organ berkumpul akan menjadi yang namanya makhluk hidup. Nah, di sini ya kalian perhatikan, nampak ya di sini ya. Apa itu sel? Sel adalah satuan terkecil dari makhluk hidup. Nih gambarnya, ini adalah sel ya. Nanti sel juga terbagi, nanti ada sel hewan, ada sel tumbuhan. Nanti kita bahas satu persatu ya. Kemudian jaringan, ini gambaran, ini contoh dari jaringan, gambar dari jaringan. Ini adalah gambar dari organ. Ini adalah gambar dari sistem organ, dan ini adalah makhluk hidup. Ini ada apa namanya penjelasannya. Ini insya Allah akan Ustazah bagikan di grup ya. Ingatkan Ustazah. Selanjutnya, apa itu sel? Kita akan bahas di sini ya. Sel adalah satuan terkecil dari makhluk hidup. Sel adalah satuan terkecil dari makhluk hidup. Sel terbagi menjadi dua. Ada namanya sel eukariot, ada prokariot. Iya, saya sini. Phone ya. Sel terbagi menjadi dua. Ada sel eukariotik atau eukariot atau prokariotik. Nah, apa itu eukariotik? Eukariotik adalah sel yang dia punya membran inti. Dia punya membran inti. Sedangkan prokariot itu dia tidak mempunyai membran inti. Apa itu membran inti? Nanti akan Ustazah tunjukkan gambarnya. Yang penting ini Ustazah jelaskan dulu. Sel itu terbagi menjadi dua. Yang punya membran inti dan yang tidak mempunyai membran inti. Yang termasuk ke dalam sel eukariotik yaitu contohnya seperti amuba, alga merah, jamur, tumbuhan, hewan, dan manusia. Ini dia selnya termasuk ke dalam sel eukariotik. Sedangkan yang termasuk ke dalam prokariotik yaitu adalah bakteri dan ganggang hijau ataupun biru. Ya. Nah, sel eukariotik ini dia terbagi menjadi bagian-bagian selnya itu dia ada yang namanya membran sel, ada namanya sitoplasma, ada namanya organel sel dan inti sel. Ini adalah bagian dari sel. Yang pertama apa? Membran sel, sitoplasma, organel, dan inti sel ya.
dan inti sel. Nah, ini adalah gambar dari sel hewan. Ini adalah gambar dari sel hewan. Sel hewan itu hampir sama seperti sel kita ya, manusia ya. Nah, inilah dia gambar selnya. Ini adalah bagian-bagian dari sel. Ada namanya di situ. Ada namanya sentrosom dan sentriosol, lisosom, ribosom, pili, membran sel, retikulum endoplasma, dan seterusnya. Ini adalah bagian-bagian dari sel. Kamu lihat ya, sel itu ukurannya sangat kecil kan? Seperti yang saya bilang itu ukuran sel, pernah nggak kalian lihat sel? Nggak bisa lihat dengan kasat mata. Sel itu bisa dilihat dengan menggunakan mikroskop. Sel bisa dilihat dengan menggunakan mikroskop, makanya dibilang dia mikroskopik. Bisa dilihat dengan menggunakan mikroskop. Ukurannya sangat kecil. Nanti kamu bisa baca di buku ya yang akan saya bagikan berapa ukuran dari sel. Dia saking kecilnya dia bisa dilihat dengan menggunakan mikroskop. Namun walaupun dia kecil, tapi kamu lihatlah di dalam sel tersebut dia banyak bagian-bagiannya. Banyak bagian-bagiannya. Ada berapa banyak sel dalam tubuh kita ini? Jutaan sel yang ada dalam tubuh kita. Sangat banyak sel yang ada dalam tubuh kita ini. Dan semua sel itu berfungsi. Ada fungsinya, ya kan? Nah, kalau yang ini adalah sel dari tumbuhan. Kalau yang tadi dia sel hewan, kalau ini namanya sel tumbuhan. Ya kan? Nah, isinya hampir sama seperti sel pada hewan, tetapi ada perbedaannya. Ada perbedaannya. Nanti akan kita bahas apa perbedaannya. Nah, ini pada selnya itu, pada sel tumbuhan itu dia ada namanya dinding sel, ada membran plasma yang ini, ada namanya nukleus. Nukleus itu adalah inti sel. Adik, Dek. Afwan ya, Nak. Ada ribosom, sitoplasma, badan Golgi, mitokondria, vakuola, dan kloroplas. Ini adalah bagian dari sel tumbuhan. Kalau di sel hewan dia nggak ada vakuola, di sel tumbuhan dia ada. Nah, nanti kita bahas satu-satu, jangan bingung dulu ya, kita bahas. Nah, apa fungsi bagian dari sel? Ada yang namanya membran sel. Membran sel ini dia berfungsi mengatur keluar masuk materi sel dan sebagai komunikasi antar sel. Inilah disebut dengan membran sel. Sedangkan sitoplasma adalah cairan sel. Ini tempat mengapungnya beberapa organel sel. Organel itu adalah organ dari sel. Ya, kayak kita kan, organ kita apa coba? Yang organ dalam tubuh kita yang kamu tahu apa coba? Apa aja? Apa aja? Apa aja organ kita? Ada mata, ada jantung, ya kan? Ada apa lagi? Lambung dan seterusnya. Nah, di dalam sel itu juga ada organ-organnya. Walaupun dia ukurannya kecil, tetapi di dalamnya itu ada banyak sekali organ-organnya, ya kan? Nah, sitoplasma ini dia berfungsi sebagai tempat mengapungnya beberapa organel sel. Nah, fungsi bagian sel yang paling inti, paling penting adalah inti sel. Ini adalah di dalamnya ya. Disinilah tempat pusat aktivitas sel. Di sini juga ada materi genetik DNA dan protein di dalam inti sel ini. Ya, dalam inti sel. Dan di inti sel inilah tempat terjadinya reproduksi sel. Apa itu reproduksi sel? Paham nggak yang dimaksud dengan reproduksi sel? Paham? Kansa, apa itu reproduksi sel? Kansa? Kansa Haura? Apa, Nak? Sel baru. Iya. Iya, pembentukan sel yang baru, ya kan, atau tempat perkembangan sel yang baru. Di mana tempatnya itu? Di mana tempatnya? Di inti sel. Iya, di dalam di inti sel. Disinilah dia tempat reproduksi sel. Masya Allah, Hanan Ustazah ini ya. Nah, ini fungsi bagian dari sel. Nanti akan Ustazah bagikan di di grup ya, materi ini ya, bisa kalian baca-baca. Ini ada namanya ribosom, fungsinya sebagai sintesis protein sel.
Ada retikulum endoplasma, bentuknya seperti ini. Ini ribosom namanya. Ini namanya RE atau retikulum endoplasma. Yang ini namanya badan Golgi. Ada mitokondria. Ini tempat respirasi sel. Ada namanya lisosom. Ini menghasilkan enzim pencernaan yang dibutuhkan oleh tubuh. Kemudian ada namanya badan mikro. Nah, ada beberapa organel sel yang hanya terdapat pada sel tumbuhan. Hanya terdapat pada sel tumbuhan. Berarti nggak ada di Hewan dan manusia. Iya, tidak ada di hewan dan manusia. Hanya ada di sel tumbuhan. Apa aja itu? Yang pertama adalah dinding sel. Dinding sel. Tumbuhan dia punya dinding sel, tapi kalau hewan dia nggak punya dinding sel. Dinding sel ini dia terbuat dari selulosa, dia tebal dan kuat. Fungsinya adalah melindungi dan menjaga bentuk sel. Yang kedua, yang hanya ada di sel tumbuhan yaitu vakuola. Vakuola ini dia berisi cairan, protein, mineral, dan cadangan makanan pada tumbuhan. Di mana dia di vakuola. Dan di tumbuhan itu ada namanya kloroplas. Kloroplas ini adalah tempat yang berisi klorofil. Apa itu klorofil? Zat hijau daun. Zat hijau daun yang fungsinya untuk fotosintesis. Disinilah tempat terjadinya fotosintesis, ya kan? Nah, coba yang nggak ada di hewan apa aja tadi? Dinding sel, vakuola, dan kloroplas. Yang lainnya ada, cuman yang nggak ada hanya 3 ini ya. Dinding sel, vakuola, dan kloroplas. Nah, kalau ini ada di sel hewan tapi nggak ada di sel tumbuhan. Ada di sel hewan tapi nggak ada di sel tumbuhan. Apa aja itu? Yang pertama namanya adalah sentrosom. Sentrosom ini fungsinya mengatur arah saat terjadinya pembelahan sel. Yang kedua, lisosom namanya. Lisosom ini menghasilkan enzim pencernaan untuk mencerna materi berbahaya dan organel tua. Dan yang terakhir adalah silia atau flagel. Ini adalah alat gerak dari sel. Kalau sel tumbuhan dia ada flagelnya. Kalau sel hewan ada flagelnya. Kalau sel tumbuhan nggak punya flagel. Nah, silia ini adalah alat gerak dari sel. Dia fungsinya menyaring kotoran, debu, dan menyerap sari makanan. Bentar ya. Sampai yang tadi paham nggak? Paham nggak? Paham ya? Paham, Ustazah. Iya, alhamdulillah paham. Kita lanjut dulu ya, sedikit lagi ya kan. Nah, bentuk-bentuk sel. Sel hewan itu bentuknya ada bulat, ada bentuk pipih, kubus, silinder, gelendong, bersilia. Sedangkan sel tumbuhan dia hanya bentuknya persegi panjang, berbentuk batang dan tidak beraturan. Ini adalah contoh dari bentuk sel hewan. Ini dia bentuk bikonkav namanya, ini bentuk gelendong, ini bentuk pipih, kubus dan silinder. Sedangkan yang ini adalah bentuk dari sel tumbuhan. Ini yang berbentuk tiang atau batang. Yang ini tidak beraturan. Nampak ya nggak beraturan bentuknya ya kan? Kemudian yang berbentuk pipa, ada yang berbentuk pori-pori gini seperti ini. Sampai sini aja dulu materi tentang sel ya. Jadi minggu depan kita masuk tentang jaringan. Nah, sebelumnya Ustazah akan mempersilahkan kalian kalau ada yang mau tanyakan silakan ditanyakan, Nak. Misalnya Ustazah ada sel mati itu jadinya gimana? Siapa yang bertanya ini, Nak? Sel mati itu. Yang nanya siapa ini? Nggak nampak Ustazah mukanya. Hilwani Azahra. Oh, Hilwa. Nah,
Sel mati itu adalah sel yang dia tidak berfungsi dengan baik, yang memang udah nggak bisa lagi. Misalnya di kulit kita ada namanya sel mati kan. Nah ini sel mati ini dia nggak bisa lagi dia berfungsi dengan baik. Kenapa? Yang kamu tanyakan itu maksudnya apanya? Kenapa bisa ada sel mati atau bagaimana dengan sel mati gitu? Iya aja bagaimana? Jadi hilang nanti dalam tubuh atau ada? Iya namanya sel mati, dia tidak berfungsi lagi dengan baik. Ya kalau misalnya dia selnya itu ada di permukaan kulit misalnya, dia maka akan hilang gitu kan. Tapi kalau misalnya di dalam tubuh dia bisa udah nggak berfungsi lagi dengan baik. Makanya dia bagaimana cara kita untuk mengaktifkan sel-sel di dalam tubuh kita kan gitu kan. Sel itu bisa diaktifkan kembali dengan cara misalnya kita rajin berolahraga, kemudian pola makan diatur gitu. Kalau kita rajin berolahraga, kadang-kadang ini sel kita dalam tubuh kita itu dia tertidur, nggak berfungsi dengan baik. Kenapa? Karena kurang aktifnya kita. Misalnya gini kan, kamu tahu kan sepeda motor ini. Sepeda motor itu setiap pagi harus dipanasin kan? Iya nggak? Setiap hari sepeda motor tuh harus dipanasin kan? Iya Ustazah. Kenapa harus dipanasin? Iya Ustazah. Kenapa harus dipanasin? Biar nggak mogok, biar nggak mudah rusak. Seperti itu juga dengan sel tubuh kita. Jadi supaya sel tubuh kita itu berfungsi dengan aktif, maka setiap hari itu harus kita kasih pemanasan. Misalnya dengan berolahraga secara rutin. Berolahraganya juga nggak usah berat-berat. Misalnya ya jalan pagi misalnya, atau yang lain-lainnya gitu. Yang penting sel kita itu berfungsi dengan baik. Iya, nyuci juga bisa, bantu orang tua gitu kan. Jangan harus aktif lah gitu. Apalagi kayak gini kalian kan udah banyak di rumah kan, sudah kebanyakan di rumah. Biasanya tuh alasannya udah capek, misalnya udah capek lah Zoom, istirahatlah, tidur, nggak aktif lagi kalian kan. Maka sel dalam tubuh kalian tuh juga nggak bisa berfungsi dengan aktif, nggak apa namanya, nggak dipanasin lah istilahnya kayak gitu. Maka supaya sel-sel kita itu dia tidak tertidur ataupun mati, maka kita harus menjaganya dengan berolahraga secara teratur gitu ya. Kayak misalnya pun kayak sel kulit mati misalnya kan, dibilangnya sel kulit mati di permukaan kulit itu kan juga harus dibuang misalnya. Nah, kayak sel itu bisa mati. Supaya selnya bisa aktif kembali, maka kita harus menjaga pola hidup kita. Itu ya. Ada lagi yang mau tanyakan? Ustazah, sel kulit mati, sel yang udah mati bisa berfungsi lagi Ustazah? Kalau di dalam tubuh biasanya dia nggak berfungsi lagi, tapi dia menghasilkan sel yang baru. Udah mati dia nggak bisa lagi berfungsi ya kan. Maka harus ada reproduksi sel. Itulah di dalam inti sel, itu dia bereproduksi kembali gitu. Ada lagi? Ada lagi nak? Waktu kita sedikit lagi nih. Kalau nggak ada Ustazah nanti yang nanya nih. Ustazah yang nanya ya, boleh? Boleh ya. Coba mana? Gendis, mana namanya Gendis? Coba Gendis aktifkan video dan audionya. Gendis. Gendis. Halo Gendis. Kok nggak ada orangnya? Mana ini? Syahla lah, Syahla. Mana Syahla? Syahla, coba kamu sebutkan organel sel atau organ sel yang hanya ada pada sel tumbuhan. Apa aja, Nak? Hah? Syahla?
Sahla, halo. Setelah habis waktunya manggil-manggil Sahla, Sahla nggak ada orangnya. Coba Talita Saufa Nadra. Aktifkan audionya, Nak. Sebutkan organel sel yang hanya terdapat pada tumbuhan. Dinding sel, Mm-mm. kloroplast, Vakuola. bola sama kloroplasma. Iya, ada 3 ya. Pokoknya tadi dinding sel, vakuola, dan kloroplas. Kloroplas ya. Nah, jadi itu aja lah materi yang bisa disampaikan hari ini. Minggu depan kita masuk ke jaringan ya, Nak. Nanti insya Allah akan Ustazah bagikan ininya, materi yang ada sama Ustazah bagikan. Baca-baca di rumah ya. Minggu ini Ustazah nggak ada ngasih latihan, tapi tolong dicatat ya, catatannya disimpan, dibaca-baca di rumah. Ya, nah itu aja pertemuan kita hari ini. Marilah kita tutup pertemuan kita dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Sampai ketemu lagi minggu depan. Semoga semuanya dalam keadaan sehat, bisa menyaksikan video Zoom, mengikuti materi pelajaran dengan video Zoom ya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah.